Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa sesuai keyakinannya masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada yang tahu tanggal berapa? Hari apa? Senin. Hari Senin. Tanggal 18 bulan 10. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang, ada yang tahu? Itu pelajaran minggu Tahu. Hari ini kita Sambungannya, Pak. ya sambungannya adalah melestarikan Lingkungan. alam. Lingkungan alam, lingkungan sekitar. Masyarakat. Nah, sebelumnya ibu punya video. Wow, ini adalah Nah, ada yang tahu nih video tentang apa? Sampah. Tentang sampah. Apa tadi, Pak? Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi melestarikan lingkungan, kita akan melihat dulu. Jadi sebelum kita masuk ke materi melestarikan lingkungan, ibu ada video tentang sampah yang ada di Indonesia. Nah, sebagian besar sampah masih bercampur dan belum dikelola dengan baik. Jadi masih sampah plastik dengan sampah organik itu masih bercampuran. Nah, Indonesia menghasilkan 66 juta ton sampah plastik per tahunnya. Dan ini berdasarkan data pada tahun 2021. Sekarang sudah tahun berapa? 2024 beberapa hari lagi. Sudah pastinya sampahnya akan banyak lagi dari tahun 2021. Bukan sayangnya nih. Nah, sampah organik yang dihasilkan jumlahnya mencapai 20,93 juta ton per tahunnya. Ada yang tahu di sini sampah organik itu seperti apa? Daun bekas buah-buahan. Iya, sampah organik itu adalah sampah yang dapat terurai. Contohnya, Sisa-sisa sayuran. sisa sayuran, sisa limbah rumah Tangga. sampah masyarakat. Nah, data tersebut menjadikan Indonesia penghasil sampah organik tertinggi di Asia Tenggara. Jadi sampah yang dihasilkan itu sudah cukup tinggi. Nah, sekarang kalian masih membuang sampah organik dan anorganik dicampur tidak? Bisa masih boleh. Masih. Masih Bu, karena saya banyak sekali sampah. Iya, ibu yakin kalian pasti masih melakukan ya. Kanas. Nah, lalu solusi apa yang bisa kita lakukan? Tanami pohon Bu di pinggirnya. Bakal mengurangi sampah tidak? Tidak. Solusinya apa Hani?
Nah, ini contoh memilah sampah yang benar. Nah, sampah organik. Dengan metode yang tepat, jika mampu meminimalisir jumlah sampah organik, maka sampah organik akan berkurang. Mau adalah pupuk mah bosan. Iya, salah satunya untuk pupuk. Nah, jika sampah organik itu tercampur dengan sampah anorganik kan tidak bisa digunakan untuk jadi pupuk. Jadi sebaiknya dipilah. Nah, ini adalah salah satu solusi dengan menggunakan mangut. Ada yang tahu mangut? Tahu. Ya, jadi Pelaku. ya betul. Nah, bisa dengan menggunakan mangut ini. Nah, jadi kalian bisa merawat mangut 1 kilo, bisa menghabiskan sampah organik dalam waktu 4 jam saja. Nah, jadi kalian bisa merawat tiap temannya ya. Bayangkan kalian semua merawat mangut 1 kilo, maka sampah organik Habis. akan berkurang. Nah, bayangkan kalau satu Indonesia merawat mangut, Belalang. iya pasti tidak ada lagi sampah organik yang tidak terpakai. Oh ini Bu, mulut pakai cerita ya Mak. Nah, ya bagus bisa. Lanjutkan yang lain. Ya, bisa belajar kepada Nisa. Nah, artinya 1 kilogram mangut mampu memproduksi sampah organik dari 1 rumah perharinya. Ya, bawa binatang kamu. Iya, sejenis ulat. Oh, udah. Nah, ini Jangan kamu. Udah bisa kan? ini ulat contohnya. Mau dimakan ya, Bu? Tidak bisa. Ini enak di bakso. Tidak boleh bisa ya. Tadi makannya. Nah, dengan memilah sampah bukan lagi masalah. Jadi jangan kalian kira memilah sampah itu sulit, kalian malah membuang sampahnya sembarangan. Betul, Bu. Nah, jadi harus tetap memilah walaupun itu sulit, tapi untuk masa depan kita semua. Baik, tadi sudah Ibu tampilkan video tentang sampah. Kita masuk ke materi yaitu melestarikan lingkungan sekitar. Sebelumnya ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Iya, sumber daya yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Iya, yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam itu ada apa saja? Sumber daya alam air, tanah, udara, tanah. Nah, sumber daya alam itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan pemulihannya itu dibagi menjadi 2. Ada yang tahu apa saja? Yang dapat diperbarui. Iya, yang dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang ketersediaannya tidak terbatas atau tidak akan pernah habis. Jadi dapat dimanfaatkan terus, cuman kita harus menggunakannya dengan bijak. Apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Air,
udara, tanah, dan matahari. Yang kedua, yang tidak dapat diketahui. Ya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat dipahami itu adalah sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas dan jika tidak dipergunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang akan habis serta tidak dapat dipulihkan lagi. Contohnya seperti apa? Batu bara. Minyak bumi. Dan lain-lain. Kemudian sumber daya alam juga dibedakan berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua juga, sumber daya hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Nah, makhluk hidup contohnya tumbuhan dan iya, tumbuhan dan hewan. Nah, yang kedua yang non hayati atau abiotik. Ini adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari tumbuhan, namun semua makhluk hidup membutuhkannya. Apa aja itu? Air, tanah, udara. Nah, sumber daya alam tadi kan ada tiga, ada air, udara, dan tanah. Karena adanya akibat dari interaksi manusia pasti akan mengakibatkan pencemaran. Apa saja pencemaran yang ada di air? Limbah. Deterjen, Bu. Limbah penggunaan deterjen. Nah, sampah. Kalau pencemaran yang ada di udara apa? Polusi. Polusi bakal berakibat apa bagi kesehatan? Ispa. Kalau pencemaran tanah itu? Penggunaan pupuk kimia. Iya, penggunaan Pupuk kimia. pupuk kimia. Nah, oleh sebab itu karena adanya interaksi manusia mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, maka kita harus melakukan pelestarian terhadap lingkungan sekitar. Dari pencemaran air kita bisa melakukan apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, tidak membuang limbah ke sungai. Kemudian untuk melestarikan udara apa saja? Iya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Bisa menggunakan apa? Iya. Iya, betul. Nah, melestarikan tanah bisa dengan menggunakan pupuk organik. Iya, pupuk organik yang tadi ada ditampilkan di video. Oke. Baik, dari penjelasan Ibu apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham berarti Ibu ada tugas kelompok. Jadi kita bagi 3 kelompok ya. Bagi
bagi dulu 3 kelompok. Ini 1, 2, dan 1 lagi. Najwa ke belakang ya. Ya, silakan membentuk kelompoknya. Nah, baik. Perwakilan kelompoknya bisa maju untuk mengambil kertas pertanyaan. Silakan, Rizky. Di dalamnya ada nama kelompoknya, juga pertanyaan. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menjawab pertanyaannya. Kemudian kalian presentasikan ke depan ya. Ya, silakan dikerjakan. Ibu emang nangis. Baik, jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ya. Ayo, ke sana. Baik, ada yang sudah selesai? Ayo, ke sana. Sudah selesai? Sudah.
kita tunggu temannya ya. Putri sudah? Sudah Ibu. Sudah. Oke. Yang dapat kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Berarti yang duluan maju kelompok berapa dulu? Ada. Oke, kelompok 1 disilakan maju. Satu kelompok ya, maju semuanya. Siapa kamu dulu? Paling pertama, sebutkan dua pencemaran air yang ada di sekitar kalian. Yang pertama itu buang limbah rumah tangga di sungai, seperti oli, habis itu bekas-bekas tahu tuh yang punya limbah dan tahu. Nah, terus tuh yang kedua itu membuang sampah dan pemakaian deterjen di sungai. Kemudian yang kedua, berikan usaha pelestarian dan sumber daya udara, menggunakan transportasi umum seperti sepeda atau jalan kaki, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Baik. Untuk kelompok 1 apakah sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah Bu, lalu pakai sepeda sini. Oh iya. Terus. Oh iya. Yang lain, kelompok lain harus dicontoh ya dari kelompok 1 ya. Kita kasih wow dulu ya. Ya. Kita kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wow. Keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik. Selanjutnya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Yang lain perhatikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya sebutkan 2 pencemaran udara yang ada di sekitar Anda. Kedua, berikan usaha pelestarian dari sumber daya udara. Jawabannya 1. Polusi udara akibat kendaraan bermotor. Kedua, polusi akibat aktivitas pembakaran sampah. Solusi dan pelestariannya dengan mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan lebih menggunakan transportasi umum. Kemudian tidak membakar sampah. Iya, bagus. Dari kelompok 2 apakah sudah melakukannya? Sudah. Apa? Hari ini sudah melakukan apa? Ada membakar sampah. Ada membakar sampah. Sampah. Oke, kita beri wow dulu untuk kelompok 2 ya. Ibu. Kita kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wow. Keren. Wow, wow, keren. Wow. Wow, wow, keren. Ya, kelompok terakhir silakan. Guys, ayo ayo. Kami dari kelompok 3 sebutkan 2 pencemaran udara yang ada di sekitar kalian. Juga perhatikan temannya penggunaan pembukunya Ayo, oke. yang kedua, pengembangan. Soal yang kedua, berikan usaha pelestarian dari sumber daya tanah dengan
menggunakan pupuk organik dan tidak menjadi tanam berlebihan. Oke. Apakah kelompok 3 sudah melakukannya? Sudah. Kenapa? Menanam tanaman. Kami kadang pakai adobe, kadang pakai sabun daya lagi. Kami Oh. orang. Oke, bagus. Berarti teman-teman yang lain harus mengikuti ya. Ya, kita kasih uang dulu. Kita kasih uang, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, bagus. Baik, karena kalian sudah bisa menjawab pertanyaan kelompok tadi, Ibu akan memberikan kuis. Jadi satu kelompok cukup mengakses satu handphone aja. Sudah ada yang mau handphone? Oh, Iya, ada. Nah, itu ada ininya. Silakan kalian masukkan. Perwakilan aja dong. Perwakilan aja, satu kelompok satu ya. Nanti dapat nilai A. Ayo olahraga seperti itu deh. Ya kelompok 3 sudah. Oke, sudah semua ya. Sudah siap? Nah, oke, kita mulai ya. Ada yang pertama dari sini aku sudah. Aduh, hai. Sumber daya alam adalah Bu, Bapak tulis melindungi Bu. sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang digunakan untuk hidupnya. Oke, lanjut soal kedua. Sumber dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia adalah alam. Ya. Soal ketiga, pelestarian lingkungan bertujuan untuk apa? Ya, meningkatkan kondisi lingkungan. Nah, ini gambar di bawah ini merupakan pelestarian lingkungan sumber daya udara. Benar atau salah? Iya, salah ya. Karena itu malah mengakibatkan pencemaran. Upaya untuk melestarikan sumber daya air adalah ya pengaturan hidrologi yang baik. Kedua, ini merupakan upaya pelestarian udara adalah. Nah, ini gambar apa ini? Nanam pohon. Ya, Ada orang sampai bingung nanam pohon itu kan. Oh, ya. Istilahnya Nah, bagus. Berikut ini yang merupakan daerah penghasil batu bara di Kalimantan Selatan adalah ya tanah laut. Berikut ini contoh imbas dari perusahaan sumber daya alam.
9, limbah yang ditimbulkan dari pencemaran limbah industri membuat pencemaran air tanah. Ini soal terakhir. Ini yang sebelum menutup pelajaran, adakah yang ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Desi ya. Ya, silakan disimpulkan. Baik, kita hari ini belajar mengenai melestarikan lingkungan di sekitar. Yang pertama itu kita mengetahui sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia di sekitar seperti air, yaitu dengan cara mengurangi limbah, penggunaan deterjen dan sampah untuk cara menjaganya. Kemudian udara, yaitu dengan cara menggunakan transportasi umum, dan lebih baik juga berjalan kaki dan menggunakan sepeda, mengurangi yang bermesin-mesin teman. Kemudian tanah, nah dengan cara menggunakan pupuk kimia. Kemudian sumber daya alam berdasarkan pemulihannya, yaitu dapat diperbarui seperti air, udara, tanah, dan matahari. Kemudian tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak bumi, emas, dan lain-lainnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu biotik dan abiotik. Yang biotik itu seperti tumbuhan dan hewan, dan abiotik itu seperti air, tanah, dan udara. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Anissa. Jadi, itu tambahan sedikit. Karena kita penting untuk melestarikan lingkungan sekitar. Jadi, kita harus membiasakannya dalam kehidupan. Jadi, karena kalian sudah paham bahwa interaksi yang kalian lakukan setiap hari bisa menimbulkan pencemaran, jadi kedepannya kalian bisa menerapkannya ya. Ibu. Oke, baik, mungkin sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut minggu depan dengan materi yang baru lagi. Sebelum penutup pembelajaran,